Siapa yang tidak ingin buka usaha makanan minuman dapat banyak untung? Sayangnya, banyak orang tidak memahami bagaimana mendapatkan keuntungan dengan cara yang tepat, tanpa mengorbankan kelangsungan bisnis. Seringkali orang tergoda mencari keuntungan lebih banyak dengan menghemat biaya bahan baku atau mengganti kualitas merek tertentu. Padahal secara perlahan tanpa disadari, satu persatu pelanggan pergi dan tidak membeli lagi. Hingga akhirnya bisnis Anda pun akan kembali sepi dan menjadi suram. Anda tidak boleh tergoda mengambil jalan pintas seperti itu. Mari saya jelaskan bagaimana Anda bisa mendapat keuntungan yang lebih baik dengan cara yang cerdas. Dalam prinsip dagang orang Cina, cuan atau profit atau keuntungan tidak datang sendiri. Dia adalah bagian dari 3 sekawan yang dikenal sebagai 3C, cuan, Chengli, Cincai. Chengli adalah kejujuran atau keadilan. Dalam kasus menghemat biaya bahan baku dengan mengganti kualitas atau merek, tidak sejalan dengan prinsip Chengli. Sikap seperti itu disebut Bo Chengli atau tidak jujur dan tidak adil. Menjual produk dengan harga sama atau lebih tinggi, tetapi kualitas atau kuantitasnya dikurangi. Cincai adalah sikap fleksibel kepada pembeli. Tidak berhitungan dan tidak pelit. Kalau pembeli minta tambahan kuah atau bumbu, berikan saja, toh sekali masak kuah sepanci. Tentu saja ada rumus perhitungan dagangnya, karena orang juga tidak mau merugi. Buat apa jualan kalau bocuan tidak ada untungnya? Karena itu, dalam menerapkan filosofi tersebut, Anda mesti pandai menghemat dan tidak boros dengan mengutamakan asas manfaat. Apa yang tidak membawa nilai tambah terhadap kualitas produk dan layanan boleh dipangkas. Untuk mempermudah Anda memahami dan menerapkan filosofi itu, sebaiknya saya berikan dulu kerangka berpikir apa itu keuntungan. Profit margin merupakan tolok ukur tingkat keuntungan usaha. Biasanya dinyatakan dalam prosentase terhadap pendapatan penjualan yang menjadi perolehan laba usaha. Pundi uang pendapatan penjualan yang Anda peroleh dikurangi biaya bahan baku, HPP atau food cost, akan menjadi keuntungan kotor. Dan setelah dikurangi biaya operasional, maka akan menjadi laba operasional. Setelah dikurangi pajak, itulah keuntungan bersih usaha Anda. Jadi, bila ingin mendapat keuntungan lebih banyak, apa yang pertama sekali Anda perlu lakukan? Benar, perbesar pundi uang hasil pendapatan penjualan. Kemudian hindarkan pemborosan biaya bahan baku dan operasional, tetapi dengan cara cerdas mengikuti kaidah 3C yang tadi. Maka Anda akan memperoleh keuntungan usaha yang berkelanjutan. Pembeli senang, Anda pun menang. Kalau Anda memahami konsep mesin penggerak sales, maka meningkatkan pendapatan penjualan tidaklah sesulit yang dibayangkan. Rumusnya sederhana seperti itu. Sales adalah perkalian jumlah transaksi dengan jumlah barang, harga satuan, frekuensi pembelian, dan banyaknya orang yang membeli. Silakan Anda menonton video tersebut supaya saya dapat membahas hal penting lainnya. Juga video yang ini, bagaimana mempertahankan besarnya pundi pendapatan penjualan Anda. Yang saya ingin bahas justru bukan sales revenue, tapi berapa banyak customer yang puas membeli produk makanan minuman Anda. Banyak di antara kita terkagum-kagum mendengar besarnya angka pendapatan penjualan usaha orang lain. Seperti kita mendengar food vlogger sosmed mengatakan, omset penjualan bisa mencapai puluhan juta rupiah per hari hingga ratusan juta per bulan. Anda tidak usah berkecil hati. Selama Anda mampu membuat customer puas dengan kualitas produk dan layanan, yakinlah, tidak lama lagi Anda akan memperoleh omset demikian. Amin. Yang Anda perlu pahami, omset tergantung dari rata-rata harga jual produk.
Kalau harga per porsi atau per bungkus Rp35.000 misalkan, tentu omsetnya akan lebih besar berbanding yang Rp25.000, walau terjual porsi yang sama, katakan 100 bungkus. Lagi pula, harga Rp35.000 sekarang sudah biasa. Tidak seperti zaman dulu kami menjual bakso Malang di restoran di mall, cuma seharga 10 ribuan saja. Untuk mendapat omset harian 10 juta, mesti berjibaku hingga kitchen seperti kapal pecah. Juga ada yang disebut dengan harga psikologis. Selama masih dalam rentang harga tersebut, orang tidak akan merasa mahal dan akan mengeluarkan uang dengan mudahnya. Jadi Anda perlu memahami berapa harga psikologis untuk produk jualan Anda. Dengan bermain aman di rentang harga tersebut, Anda bisa mendapatkan sales optimal. Saya pikir dengan panduan tersebut, Anda sudah bisa memperbesar pundi uang revenue. Selanjutnya, saya akan membahas cara mengelola biaya bahan baku, HPP atau food cost. Secara prinsip, ada dua aspek yang perlu fokus perhatian dan penanganan serius dari Anda, yaitu manajemen persediaan dan manajemen pembelian. Kalau Anda sanggup menjalankan hal kecil berdampak besar yang nanti saya jelaskan, niscaya keuntungan yang diperoleh akan sebanding dengan rencana usaha Anda. Tetapi bila Anda tidak puas dengan jumlah keuntungan tersebut, jangan langsung mengurangi bahan baku atau mengganti merek. Itu pertanda rencana usaha Anda yang perlu perbaikan. Anda boleh menaikkan harga jual misalkan. Dengan demikian, usaha Anda juga akan naik kelas. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda pelajari di video yang ini. Agar biaya persediaan barang tidak membengkak, hal pertama yang mesti dilakukan adalah menganalisa jumlah produk menu jualan Anda, ada berapa kategori, dan total berapa banyak. Anda perlu merampingkan produk menu tersebut agar efisien dan optimal. Ingat, Anda bukan supermarket yang menjual segala macam makanan dan minuman. McDonald aja hanya menjual burger and fries plus ayam goreng dan nasi. Tidak menjual pizza atau spaghetti. Sehingga manajemen persediaan mereka menjadi sangat efisien, sehingga dapat menekan biaya bahan baku sekaligus meringkaskan operasional agar tidak perlu mempekerjakan banyak karyawan. Dengan demikian, mereka dapat memangkas biaya COGS dan biaya operasional. Gunakan file Excel yang dapat Anda download di video tersebut, supaya Anda dapat mengklasifikasikan produk menu menjadi 4 kuadran, sesuai jumlah penjualan dan popularitasnya berbanding profit margin keuntungan masing-masing. Sehingga Anda dapat memastikan produk menu mana yang harus diperkuat, dipromosikan, atau harus dibuang supaya ramping. Banyak pengusaha kuliner restoran merasa tidak percaya diri dengan jualan yang sedikit. Berdalih banyak pembeli minta produk ini atau menu itu, akhirnya jualan mereka menjadi melebar kemana-mana, padahal salesnya tidak seberapa. Akibatnya, persediaan bahan baku semakin banyak dan menumpuk. Berarti semakin banyak uang Anda akan mati mengendap dan membusuk bersama bahan baku tersebut. Anda juga menjadi tidak fokus dan bingung sendiri mesti melakukan apa selanjutnya. Bukan begitu cara membangun usaha dan membesarkan bisnis. Anda perlu tahu cara meletakkan fondasi dan mengembangkan usaha secara simultan, layaknya bermain Uno Steko agar tidak roboh. Jangan menumpuk produk jualan Anda dalam satu usaha. Jadikan produk tersebut menjadi unit usaha strategis berbeda, sehingga Anda dapat menjadi fokus mengelola operasional maupun keuangan bisnis itu. Saya akan membahasnya di serial video itu yang akan segera tayang.
Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan penayangan perdananya. Hal kedua yang perlu Anda lakukan adalah membatasi jumlah persediaan barang di gudang pusat maupun gudang yang di outlet, dengan menentukan stok minimal dan stok maksimal setiap barang sesuai penjualan masing-masing produk menu. File Excel dalam video itu akan membantu Anda dalam menentukan par stok dan menganalisa persediaan barang di gudang cukup untuk berapa hari atau minggu. Nanti Anda akan terkejut mengetahui stok bertumpuk hingga berbulan-bulan pemakaian. Semua orang khawatir kehabisan barang sehingga tanpa disadari persediaan menumpuk. Padahal stok minimal maksimal dibuat berdasarkan pertimbangan itu. Untuk apa Anda menyimpan uang mati di gudang? Sementara orang lain menggunakan fasilitas hutang dagang dari supplier dengan tempo pembayaran. Om Sadino aja bilang begitu. Tidak heran, banyak perusahaan besar makanan minuman kelas FMCG, fast moving goods, consumer goods, seperti Wings, Kapal Api, Sostro, terjun ke bisnis restoran kafe. Mereka mengejar perputaran uang tunai dari penjualan McDonald, Yoshinoya, atau Excelso daripada mereka memberikan hutang barang dagangan hingga 45 hari ke Transmart. Hal ketiga yang perlu Anda lakukan adalah membuat standar resepi pemakaian bahan baku yang digunakan dalam membuat produk menu, agar Anda dapat menghitung secara aktual berapa biaya bahan baku, HPP atau food cost, sekaligus mengetahui penyimpangan yang terjadi. Sesungguhnya, Anda dapat menghitung selisih pemakaian bahan baku dengan menggunakan standar resepi dan membandingkannya dengan penjualan. Gunakan file Excel dalam video itu sehingga Anda dapat mengetahui kerugian yang terjadi akibat penyimpangan penggunaan bahan baku yang tidak mengikuti standar resepi. Banyak penyebab terjadinya selisih penggunaan bahan baku, mulai dari kelalaian administrasi, memberikan porsi kebanyakan atau kekurangan, praduga kejujuran karyawan, hingga penyelewengan yang mungkin terjadi. Semua itu tidak akan pernah Anda ketahui apabila tidak menerapkan sistem varian food cost yang dijelaskan dalam video tersebut. Pastinya Andalah yang merugi apabila karyawan memberikan porsi tidak sesuai standar resepi. Memberikan porsi kebanyakan, Anda kehilangan bahan makanan. Sebaliknya, memberikan porsi kekurangan, Anda kehilangan pelanggan. Keduanya mempengaruhi tingkat keuntungan Anda pada akhirnya. Hal keempat yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan teknologi dan pelatihan karyawan. Teknologi yang saya maksud bukan sekedar mesin atau peralatan yang mahal harganya, tetapi juga yang sederhana dan tepat guna walau harganya murah saja, termasuk peralatan kerja ciptaan Anda sendiri. Yang penting, peralatan itu membantu efisiensi, produktivitas, dan konsistensi kualitas, seperti dapat memberi akurasi pemakaian bahan baku, menekan pemborosan, mempermudah pekerjaan, mencegah kesalahan kerja, dan menghemat jumlah karyawan. Seperti contoh yang dapat Anda pelajari di video tersebut. Terakhir, Anda wajib melakukan investasi biaya pelatihan karyawan dan memberikan insentif bagi karyawan yang memiliki kualifikasi keterampilan tertentu agar mereka terus bekerja untuk Anda. Banyak pengusaha lebih suka menggunakan tenaga kerja murah, tetapi kenyataannya pemborosan biaya bahan baku akibat karyawan kerja serampangan justru lebih mahal nilainya. Bayangkan berapa harga daging per kilonya apabila karyawan salah potong atau memotong tidak sesuai ukuran. Bukan untung, malah buntung.
Sekarang saya akan membahas cara mengelola sistem pembelian bahan baku agar Anda bisa mendapat harga lebih murah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Tolong buat file Excel seperti yang dijelaskan dalam video itu, agar Anda dapat menyeleksi masing-masing bahan baku digunakan berapa produk menu. Dari sana, Anda bisa mengetahui langkah yang perlu dilakukan, apakah streamline, optimize, atau capitalize. Streamline untuk bahan baku yang digunakan 1 atau 2 produk menu saja. Anda perlu merampingkan inventory barang atau produk menu tersebut, karena tidak efisien memaksakan pengadaan barang itu, Anda mesti membayar lebih mahal. Bagaimana bila produk menu itu penting atau berdampak terhadap bisnis Anda? Itulah yang dimaksud dengan optimize, yaitu mengoptimalkan barang tersebut. Artinya, Anda perlu mengembangkan kreasi produk menu baru menggunakan bahan baku itu. Semakin banyak produk menggunakan suatu bahan baku, akan semakin baik. Itu adalah tujuan melakukan strategi capitalize, yaitu menyinergikan pembelian agar Anda memperoleh kekuatan bernegosiasi dengan supplier. Prinsipnya, supplier akan mendikte saat pembelian Anda sedikit. Mereka jual mahal. Sebaliknya, jumlah pembelian belanja Anda besar, justru mereka akan merendah, membujuk Anda untuk membeli dari mereka. Jadi, Anda mesti pandai mengelola kapan harus streamline, bagaimana cara optimize, dan menghimpun kekuatan untuk capitalize. Berikutnya yang perlu perhatian adalah mencari pemasok yang kredibel. Seringkali staf purchasing ragu, sebaliknya manajer purchasing berkeras dalam menetapkan supplier. Akibatnya, Anda memperoleh harga yang tidak kompetitif, bahkan bukan yang terbaik. Mereka hanya mengandalkan supplier yang ada, tidak agresif mencari vendor tandingan. Mereka seharusnya mencari akses agar dapat membeli langsung ke pabrik atau distributor, bukan membeli melalui supplier, apalagi supplier kecil. Karena di setiap tangan supplier itu, mereka mengambil keuntungan. Berarti harga akan menjadi lebih mahal. Anda juga mesti pasang mata dan buka telinga untuk mendapat informasi dan penawaran harga terbaik. Kunjungi pameran, buka website. Kalau perlu, datangi lokasi kompetitor menerima barang. Lihat mobil box vendor mereka, apakah terpampang nomor telepon, atau tanyakan ke supirnya. Vendor perusahaan besar sudah teruji, baik kualitas maupun kualitas, dan harga juga kompetitif. Tinggal bernegosiasi dengan mereka agar tertarik menjadi supplier Anda. Karena itu, tadi kita belajar melakukan optimalisasi bahan baku dan perampingan produk menu agar jumlah transaksi Anda cukup besar di mata mereka. Berikutnya, Anda perlu pandai mengelola anggaran pembelian bahan baku, baik dalam hal pengadaan keuangan maupun negosiasi tempo pembayaran. Prinsipnya, pembelian secara kredit akan lebih mahal berbanding pembelian secara tunai. Apalagi Anda bertransaksi dengan supplier kecil yang tidak memiliki kekuatan modal. Tempo pembayaran yang mereka berikan sebanding dengan selisih harga berikut bunga yang Anda bayarkan. Walau demikian, ada yang disebut bulk purchase, yaitu membeli sekaligus dalam partai besar, tetapi pengiriman barang secara bertahap. Demikian pula pembayarannya sesuai pengiriman tersebut. Atau dapat juga disebut sebagai kontrak pembelian, di mana Anda berkomitmen membeli dalam jumlah banyak dengan ikatan harga tertentu ke depannya untuk periode tertentu. Anda perlu pandai menggunakan teknik ini untuk bahan baku yang berfluktuasi harganya,
terutama untuk bahan baku dalam jumlah besar yang Anda perlukan dalam produksi. Misalkan ayam broiler dalam bisnis fried chicken atau tepung terigu dalam usaha bakery. Teknik ini adalah bagian dari strategi capitalize yang tadi sudah kita bahas. Lengkapnya dapat Anda pelajari di video itu. Terakhir, Anda perlu mengantisipasi perubahan harga yang akan terjadi. Terkait lonjakan permintaan membuat harga meroket, seperti jelang Hari Idul Fitri. Padahal harga bahan baku itu berlimpah, maka harga cenderung turun, seperti saat musim buah alpukat atau cabai merah. Anda perlu mengembangkan sendiri teknik pengawetan bahan makanan, sehingga dapat mengamankan persediaan dan kebutuhan bisnis tanpa mengalami lonjakan harga pembelian. Ada beberapa teknik dalam mengawetkan bahan makanan yang dapat Anda pelajari di video tersebut. Sampai di sini, sudahkah Anda memahami bagaimana mendapatkan cuan atau profit dengan cara yang benar? Semua terpulang kepada Anda sejauh mana mau menggerakkan jari menyetel 3 komponen yang tadi kita bahas. Jangan mengambil jalan pintas menekan cost saja, tanpa mengimbanginya dengan peningkatan sales dan profit margin. Apabila ingin bisnis Anda berkelanjutan, bukan sekedar mengejar keuntungan semata. Sampai bertemu di video berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.